Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik. Nah, berhubung keadaan kita saat ini tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online. Ya. Kita berdoa semoga dengan izin Allah wabah penyakit ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas dengan keadaan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan perkuliahan farmakologi ini. Sebelumnya kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu walaupun dengan cara jarak jauh ya. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang farmakodinamik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang farmakokimia. Oke, baik kita mulai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fase obat di dalam tubuh itu ada 3 fase yang dilewati. Masih ingat kan fase apa saja? Ada fase biofarmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Oke, kita flashback sedikit ya yang pertemuan minggu yang lalu. Apa itu fase biofarmasetik? Fase biofarmasetik itu yang meliputi seluruh proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaan. Sedangkan fase farmakokinetik yaitu nasib obat terhadap tubuh. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita membahas tentang fase farmakodinamik. Bagaimana yang dimaksud dengan fase farmakodinamik? Nah, jika fase farmakodinamik ini, bagaimana nasib tubuh setelah obat dimasukkan? Jangan terbalik ya antara farmakokinetik dengan farmakodinamik. Farmakokinetik tadi yaitu nasib obat terhadap tubuh. Sedangkan farmakodinamik yaitu nasib tubuh terhadap obat. Farmakodinamik mencakup biokimia, fisiologi, serta mekanisme kerja dari obat. Dalam hal ini, obat akan berikatan dengan yang namanya reseptor. Reseptor ini akan mempengaruhi fungsi dari tubuh. Jangan lupa ya, obat itu harus berikatan dengan reseptor, baru obat memberikan efek. Nah, setelah obat berikatan dengan reseptor yang ada di dalam jaringan, maka serangkaian peristiwa kimiawi di dalam sel akan mempengaruhi fungsi dari tubuh. Setelah obat berikatan dengan reseptor, maka obat akan menghasilkan yang namanya efek. Efek obat dalam tubuh itu ada 2, yaitu yang pertama, efek yang diharapkan atau disebut juga dengan efek terapeutik. Efek terapeutik itu arti lainnya yaitu kita mengharapkan bisa sembuh dengan efek tersebut. Efek yang kita harapkan. Yang kedua, ada efek yang tidak diharapkan. Ada apa saja? Ada efek samping obat dan toksik. Efek samping obat, pastinya kalian sudah pernah mendengarkan istilah ini. Apa itu efek samping obat? Efek samping obat merupakan kondisi yang muncul di luar efek dari pengobatan yang diharapkan. Muncul tidaknya efek samping itu bergantung pada kondisi masing-masing personal. Jadi, kondisi efek samping itu seperti apa contohnya? Contoh efek samping yang umum terjadi itu biasanya
Ada yang sebagian orang setelah minum obat, maka akan terjadi mual, muntah, mengantuk, merasa lelah, pusing, itu yang umum-umumnya, sakit kepala, gatal ya kan. Jadi, itu dikatakan dengan efek yang tidak diharapkan. Nah, kemudian ada efek toksik. Toksik itu arti lainnya yaitu keracunan atau racun ya. Setelah mengalami keracunan setelah minum obat. Ini merupakan efek yang tidak diharapkan. Dengan terjadinya efek toksik bisa menyebabkan kematian atau menimbulkan kecacatan. Pasalnya, semakin parah masalah kesehatan kita, maka semakin banyak dan beragam obat yang dikonsumsi. Hal ini yang kemudian membuat efek samping obat itu muncul gitu. Nah, kemudian efek samping suatu obat itu tergantung dengan apa? Tergantung usia, berat badan, jenis kelamin, kondisi kesehatan secara menyeluruh, tingkat keparahan penyakit dapat meningkatkan peluang efek samping itu muncul. Maka semakin komplikasi suatu penyakit, efek sampingnya itu semakin banyak. Misalnya ada pasien yang mengalami DM, kemudian dia selain DM ada hipertensi, selain hipertensi ada jantung. Nah, jadi kan obat yang dia minum itu sudah beragam gitu kan, sudah banyak yang dia konsumsi. Nah, disitulah semakin banyak obat yang dia konsumsi, semakin banyak peluang efek samping itu muncul gitu. Mekanisme kerja obat. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Nah, perubahan biokimiawi dan fisiologi itu merupakan perubahan struktur molekul obat di dalam tubuh. Masih ingat video yang saya tayangkan pertemuan kita yang lalu? Ada perubahan struktur obat yang dirubah di organ hepar atau hati. Nah, setelah dirubah struktur molekul obatnya, baru kemudian dia bertemu dengan reseptor dan menghasilkan efek obat. Apa itu reseptor? Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Bagaimana obat bisa sampai ke reseptor? Nah, tadi kan ceritanya obat itu harus bertemu dengan reseptor terlebih dahulu, baru kemudian bisa menghasilkan efek. Bagaimana caranya? Caranya, di dalam reseptor itu ada penghantar sinyal biologis atau transmisi sinyal biologis. Kemudian sinyalnya ini dikirim ke sistem hantaran, dimulai dengan menempatkan hormon atau neurotransmitter yang terdapat di membran sel atau sitoplasma. Jadi, di dalam reseptor itu ada protein. Nah, si protein ini larut dengan obat, kemudian berjumpalah dengan si reseptor. Gitu. Reseptor juga mempunyai struktur. Terdiri dari apa saja struktur reseptor? Terdiri dari ikatan ligan yang terdapat di permukaan sel, kemudian adanya tempat katalik atau enzim. Contohnya kinase, fosforilase, atau siklase. Kemudian ada rantai peptida yang hidrofob. Transmembran sebagai penghubung antara ligan dengan enzim. Ligan ini arti lainnya molekul obat.
Jadi, di rantai peptida ini terjadi yang namanya peristiwa biokimia. Inilah struktur reseptor. Kelompok reseptor itu ada 4. Ada yang pertama, ligand cation receptor. Contohnya cholinergic nicotinic receptor. Yang kedua, G-protein receptor. Contohnya alpha dan beta receptor. Ketiga, enzim linked receptor. Contohnya insulin receptor. Yang keempat, intracellular receptor. Contohnya steroid receptor. Jadi, masing-masing obat itu akan bertemu dengan masing-masing kelompok reseptornya. Reseptornya ini, ada 4 ini. Dia mau menuju ke mana, reseptor mana. Misalnya, dia sakit inflamasi, peradangan. Maka dia menuju ke reseptor intracellular reseptor. Kalau misalnya si pasien ini minum obat DM, maka si obat ini akan menuju ke reseptor mana? Reseptor si enzim linked receptor gitu. Ada, jadi masing-masing kelompoknya lain-lain reseptornya gitu. Gambar tersebut. Nah, ini merupakan analogi molekul obat atau ligand dengan si reseptor. Gambar A dan B itu kita misalkan molekul obat yang kita misalkan sebagai kunci. Nah, reseptornya itu kita misalkan analogikan sebagai gembok. Jadi, kalau misalnya kuncinya pas dengan gembok, maka dia akan berikatan, ya kan? Begitu juga dengan si obat. Jika obatnya sesuai dengan reseptor, maka dia akan berikatan. Maka kenapa tadi kelompok reseptor itu ada 4. Misal, si pasien itu sakitnya DM. Nah, dia minum obat DM. Nah, reseptor DM siapa? Enzim linked reseptor yang tadi. Maka, dia akan berikatan dengan si enzim linked reseptor tadi. Maka terjadilah efek. Kenapa si yang B ini tidak masuk ke dalam gembok? Karena kita lihat gambarnya aja yang si B ini tidak ada gerigi samping, ya kan? Nah, maka dia tidak sesuai dengan si gembok, maka tidak berikatan. Nanti slide yang ke depan ada yang namanya efek agonis, ada efek antagonis. Nah, yang efek agonis itu yang berikatan, yang efek antagonis itu tidak berikatan dan tidak memberikan efek. Nah, gitu. Jadi dia harus sesuai reseptornya. Gitu ya. Nah, ini perhatikan gambarnya. Yang O itu obat, yang R itu reseptor. Nah, jika obatnya misalnya ini ada gambar segitiga, maka dia harus ke reseptor yang segitiga gitu. Harus sesuai. Jadi, di sini apabila molekul obat yang berikatan dengan reseptornya semakin banyak, maka efek obatnya pun semakin besar. Nah, molekul obat atau disebut juga dengan ligand dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya agonis, ada yang namanya antagonis, seperti saya bilang tadi. Apa itu agonis dan antagonis? Agonis yaitu molekul obat yang akan memberikan efek. Sedangkan antagonis yaitu molekul obat yang tidak memberikan efek.
Perhatikan gambar animasi dari agonis dan antagonis. Nah, pada agonis kita perhatikan antara agonis dan reseptornya bertemu, ibarat kunci dan gembok saling berikatan, ya kan? Sedangkan pada antagonis tidak pas atau tidak klop posisinya, tidak cocok dengan si reseptor. Makanya dia dikatakan tidak berefek karena tidak sesuai kunci sama gemboknya. Begitu juga dengan reseptornya, antagonis dengan reseptornya itu tidak sesuai, maka dia tidak memberikan efek obat. Antagonis itu dibagi menjadi dua, yaitu antagonis kompetitif dan antagonis allosterik. Apa itu antagonis kompetitif? Antagonis kompetitif di mana ligan antagonis dan agonis itu saling berkompetisi untuk menempati sisi aktifnya si reseptor. Nah, apabila antagonis yang menempati duluan reseptornya, maka efek farmakologinya itu menurun. Jadi, kalau misalnya di dunia perfilman, antagonis itu perannya kan jahat. Begitu juga dengan efek farmakologi, antagonis itu jahat. Nah, kemudian untuk antagonis allosterik, di mana ligan antagonisnya ini berikatan pada bekas sisi aktif si reseptor, namun mempengaruhi efek farmakologi sehingga menurun. Intinya, kalau misalnya ada reseptor kemudian diduduki oleh si antagonis, maka efek farmakologinya itu menurun. Hubungan dosis dan respon tubuh. Di sini kita lihat ada konsentrasi obat dan efek farmakologi. Nah, apabila konsentrasi obat meningkat, maka efek farmakologinya pun akan semakin meningkat selama masih dalam batas range dosis lazim. Nah, apa itu dosis lazim? Dosis yang diberikan berdasarkan petunjuk umum pengobatan yang biasa digunakan. Selagi ukurannya masih di antara dosis maksimum dan dosis minimum obat. Untuk dosis obat, kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Ini hanya sekilas saja tentang dosis lazim. Berikut ini adalah istilah-istilah dalam hubungan dosis dan respon tubuh. Ada istilahnya efikasi, yang merupakan respon maksimal yang dihasilkan obat. Kemudian ada potensi, yang merupakan jumlah obat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Yang ketiga ada EC50, konsentrasi obat untuk menghasilkan 50% efek maksimal obat. Jika dosis obat telah mencapai maksimal atau Emax, tidak akan terjadi peningkatan respon tubuh lagi. Farmakodinamik berkaitan erat dengan yang namanya indeks terapeutik. Apa itu indeks terapeutik? Indeks terapeutik merupakan parameter keamanan obat. Kalau ada yang mau dicatat, silakan ya. Karena di slide-nya nggak saya tulis. Jadi, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada dua kurva. Yang A, kurva dari obat warfarin, dan yang B, kurva dari obat
penisilin. Perhatikan lingkaran merah yang kurva A. Yang kurva A, jarak antara garis hijau dengan garis merah, rentangnya itu kan tidak lebar. Ini disebut dengan indeks terapi sempit. Perhatikan yang di kurva B, penisilin. Garis hijau dengan garis merah itu rentangnya lebar. Ya kan? Nah, pada indeks terapi sempit di obat warfarin itu di mana bioavailabilitasnya itu sangat penting diperhatikan. Apa itu bioavailabilitas? Sudah pernah ya saya bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita flashback lagi. Bioavailabilitas itu adalah berapa persen obat yang dilepaskan dari suatu sediaan farmasi dalam bentuk yang memiliki efek terapeutik. Jadi, indeks terapi sempit, bioavailabilitasnya sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga medis. Itu tujuannya untuk melihat berapa persen sih si obat ini memiliki efek, dan pemberian dosisnya juga harus tepat gitu. Kenapa harus tepat? Karena dia indeks terapinya sempit. Jika dia kurang dosisnya, maka beresiko tidak efektif obatnya, tidak berefek. Nah, jika lebih, maka beresiko efek samping. Apa resiko efek sampingnya? Bisa menyebabkan toksik, keracunan, atau kematian. Jadi, sangat perlu diperhatikan dosisnya, harus tepat untuk indeks obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit. Nah, kemudian perhatikan di kurva penisilin yang B. Ya, itu garis hijau dengan garis merah, itu rentangnya itu semakin lebar ya kan? Nah, yang lebar begini, jarak antara dosis efektif dan dosis toksik itu semakin lebar, maka semakin aman gitu. Itu contoh obatnya seperti penisilin. Jadi obat-obat yang seperti warfarin, obat-obat jantung yang memiliki efek terapi sempit itu harus waspada pemberian dosisnya. Kalau yang memiliki rentang dosisnya yang lebar, itu dosis efektif dan dosis toksiknya masih aman gitu. Contoh obatnya seperti obat-obat penisilin yang antibiotik gitu ya. Nah, indeks terapeutik itu ada rumusnya. Indeks terapeutik tadi kan parameter keamanan obat, untuk melihat parameter keamanan obat ya kan. Dapat kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus. Dimasukkan ke dalam rumus, indeks terapi sama dengan TD 50, di mana TD 50 itu dosis toksik 50%. Maksudnya dosis yang sudah diuji pada hewan uji dengan kematian hewan ujinya 50%. Sementara gitu dibagi dengan dosis efektif 50
dosis efektif median yang 50. Jadi dosis efektifnya berapa dibagi dengan dosis toksiknya dibagi dengan dosis efektifnya. Jadi semakin jauh jarak antara dosis efektif dan dosis toksik pada indeks terapi, semakin bagus obat tersebut. Jadi seperti yang obat penisilin, semakin lebar rentang dosis toksik dengan efektifnya, maka semakin aman digunakan dan semakin bagus itu obatnya. Bukan kata lain yang obat yang indeks terapi sempit itu nggak bagus gitu ya, cuman lebih aman gitu kalau misalnya jarak rentangnya itu lebar obat-obatnya. Itu biasa obat-obat seperti penisilin dan biasanya itu sudah dipertimbangkan oleh industri industri farmasi yang membuat obat tersebut gitu ya. Tapi untuk obat yang ideal, persamaan yang digunakan indeks terapinya dosis toksik TD1, dosis toksik yang berlaku 1% populasi, sementara dibagi dengan dosis efektif 99%-nya. Gitu. Jadi semakin lebar, intinya semakin lebar dosis yang rentang dosisnya, maka semakin bagus dan semakin aman untuk kita berikan obatnya kepada si pasien. Gitu ya. Nah, ini ada kurva dosis intensitas efek. Untuk apa kurva ini? Kurva ini untuk mengetahui efek obat dengan konsentrasi obat tertentu. Perlu diketahui kurva dosis intensitas efek. Nah, kegunaan kurva ini untuk apa sih, Bu? Gitu. Untuk dapat memilih obat mana yang sebenarnya cocok untuk mengobati penyakit seseorang, karena kan setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda, ya kan? Maksudnya potensi ini kan udah saya jelaskan ya di slide yang di atas. Istilah potensi itu jumlah obat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi setiap orang itu kan memiliki jumlah obat yang dibutuhkannya itu kan berbeda-beda untuk menghasilkan efek. Nah, jadi diperlukanlah kurva ini untuk mencari dia cocok nggak sama obat ini gitu. Dan mempermudah tenaga medis seperti perawat, dokter, farmasi untuk memilih obat yang cocok untuk pasien. Jadi dicarilah melalui kurva dosis intensitas efek ini. Dapat dilihat ya, ini sekilas kita baca kurvanya. Dapat dilihat misalnya ada obat dengan konsentrasi 0,5. Nah, ini diberikan garis putus-putus, misalnya dosisnya 0,5. Diberikanlah dosis garisnya putus-putus. Yang merupakan arti garis putus-putus ini merupakan potensi atau dosis obat yang dapat memberikan efek. Nah, jadi garis putus-putus ini dosis obat yang dapat memberikan efek, atau dapat dikatakan juga dia ini dosis minimum. Kemudian pada Emax menunjukkan yang di atas ya, efikasi atau efektivitas obat. Nah, di mana semakin tinggi konsentrasi sampai batas tertentu akan menghasilkan efek maksimal dengan memperhatikan juga dosis lazim
dosis yang sesuai. Jangan berlebihan juga dan jangan di bawah dosis minimum gitu. Jadi dilihat melalui kurva dosis intensitas efek ini untuk memperoleh obat mana yang cocok digunakan dengan konsentrasi berapa itu. Ini hanya sekilas saja untuk kalian mengetahui apa guna dari kurva dosis intensitas efek ini. Okay, finish. Thank you for watching. See you next video and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.